Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfi Rahmawati, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, tahun angkatan Kopma Fatwa 2019. Mengenai Project Training of Trainer Kopma Fatwa pada 25 September 2020 ini, saya akan jelasin secara singkat mengenai jati diri koperasi. Sebelum itu jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sebelum aku jelasin mengenai koperasi, jati diri koperasi itu apa, aku mau tanya nih, pengertian koperasi itu menurut kalian tuh apa? Terus bagaimana pandangan masyarakat mengenai koperasi sekarang itu bagaimana? Yang belum tahu aku bakal kasih tahu di sini. Oke, langsung aja mengenai jati diri koperasi. Aku bakal jelasin mengenai pandangan masyarakat tentang koperasi saat ini. Yang pertama, koperasi itu sebagai tempat pinjam uang paling gampang. Karena koperasi itu mudah dijalankan sebab komoditinya, uang dan sarana serta fasilitas semua dijalankan oleh anggota. Kemudian, lembaga tuk menunggu bantuan pemerintah. Pemerintah itu peduli dengan koperasi dan UMKM, seperti adanya Menteri Koperasi dan UMKM, dan banyak bantuan dana agar koperasi dan UMKM bekerja lebih produktif, sehingga dapat membantu pemerintah untuk menekan angka kemiskinan. Kemudian, tempat kerja sementara atau sebagai batu loncatan. Menurut saya di Indonesia kebanyakan koperasi masih banyak yang belum produktif dan bekerja optimal, sehingga belum dapat mengayomi para anggotanya. Jadi koperasi dianggap sebagai tempat kerja sampingan atau sementara. Kemudian tempat menitipkan status, dan yang terakhir rentenir berbadan hukum. Mengenai definisi koperasi, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Selanjutnya mengenai prinsip koperasi. Yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Koperasi adalah organisasi yang keanggotaannya tidak dipaksa, terbuka kepada semua orang untuk menggunakan pelayanan yang diberikannya dan mau menerima tanggung jawab keanggotaan tanpa membedakan jenis kelamin atau gender, latar belakang sosial, suku, politik, dan atau agama. Selanjutnya, pengelolaan dilakukan secara demokratis. Koperasi dilakukan atas dasar kehendak dan keputusan para anggota. Para anggotalah yang memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam forum rapat anggota. Kemudian, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. SHU merupakan penyisihan keuntungan setelah keuntungan langsung berupa layanan kepada anggota selama 1 tahun buku. Dibagikan secara proporsional kepada anggota berdasarkan modal dan transaksi. Kemudian pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Untuk pemupukan modal koperasi, koperasi diperbolehkan untuk memberikan jasa atau bunga secara wajar dengan tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar atau bank pemerintah. Selanjutnya, kemandirian. Koperasi tidak bergantung pada pihak lain, punya kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi swadaya. Lalu, pendidikan koperasian. Untuk meningkatkan kemampuan, wawasan, serta memperkuat solidaritas, maka koperasi wajib melaksanakan pendidikan bagi para anggota serta pengelolanya. Kemudian, kerjasama antar koperasi. Dalam upaya pengembangan pelayanan dan bisnis koperasi, maka koperasi bisa bekerja sama dengan koperasi lain di tingkat primer atau sekundernya, lokal, regional, atau internasional. Selanjutnya, mengenai nilai koperasi, yang pertama adalah menolong diri sendiri atau self-help untuk anggota. Jadi, modal pengelola usaha dijalankan oleh anggota. Kemudian, bertanggung jawab pada diri sendiri atau independen. Jadi mengelola dan mengawasi itu manajemennya oleh anggota dan customer juga dari anggota.
Kemudian keadilan, anggota sebagai pemilik tidak dipandang dari besar kecilnya modal. Semua adil dan sama rata. Yang keempat, demokratis seperti adanya rapat anggota dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, solidaritas atau kekeluargaan. Contohnya mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Dan yang terakhir, persamaan atau egaliter, tidak membandingkan gender, ras, suku, agama, dan lain-lain. Terima kasih udah tonton video aku sampai selesai. Jangan lupa kritik dan sarannya aku tunggu di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.